Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul 'adzim. Para jamaah Masjid Al-Mahdi rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan pada Allah bahwa pada kesempatan sore hari ini kita masih bisa bertemu di masjid yang mulia ini untuk menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu sholat maghrib, dan dijalankan secara berjamaah di Masjid Al-Mahdi. Semoga amal ibadah kita ini tercatat sebagai amal ibadah yang mempermudah kita nanti dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala, dicatat sebagai amal kebaikan yang mempermudah kita dalam menghadap Allah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Para jamaah Masjid Al-Mahdi rahimahullah, saya masih melanjutkan tentang sejarah manusia. Itu masih panjang, tapi saya review sedikit tentang sejarah manusia menurut Al-Quran. Jadi dalam beberapa penjelasan 2 kajian yang lalu, kita mengenal sejarah manusia itu senantiasa dibelok-belokkan, dan Al-Quran itu menuturkan atau menjelaskan tentang sejarah yang benar mengenai manusia atau sejarah manusia hadir di muka bumi ini. Dan itu menjadi semacam kisah panjang mulai dari awal, mulai dari surat Al-Fatihah, ya, mulai dari surat Al-Fatihah, terutama ayat yang terakhir, ya, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ghairil maghdubinya itu dan waladhdallinnya itu, ghairil maghdubinya itu nanti panjang lebar ada di dalam surat Al-Baqarah. Yang panjang itu kisahnya di situ, yang dimaksud siapa. Dan kemudian waladhdallinnya itu di surat Ali Imran. Lalu itu masih diulang lagi nanti di surat An-Nisa, ya, nanti yang di surat An-Nisa ini nanti, ya, yang ayat pertama sampai ayat terakhir. Itu semua berkisah tentang sejarah manusia. Dan sejarah manusia ini menurut Al-Quran harus kita pahami secara sederhana untuk menyelamatkan kehidupan manusia dan anak cucunya. Sebab apabila sejarah manusia itu keliru atau kita mengikuti sejarah yang berbelok, maka berbeloklah pandangan hidupnya, berbeloklah jalan hidupnya, berbelok pula agamanya. Separah itu. Dan apabila sejarah manusia itu tidak lurus pula pandangan hidup, jalan hidup manusia. Dan pada akhirnya Al-Quran mengatakan mereka yang mengikuti jalan sejarah manusia yang lurus dan mengikutinya, dia masuk surga. Dan mereka yang percaya dan tetap mengikuti sejarah yang berbelok itu dan percaya pada sejarah yang berbelok itu, dia masuk neraka. Itu Quran secara singkat mengatakan begitu. Nah, salah satu fungsi Al-Quran dan kemudian kita bersyukur itu karena Al-Quran itu
memberikan petunjuk jalan yang lurus, sejarah yang tidak berbelok. Kalimatnya begitu. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu iwaja. Sebentar, itu di surat Al-Kahfi ya. Sebentar, saya cari surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi ayat berapa ya? Surat berapa ya? 18. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya. Ya, saya kira hambanya ini sudah jelas maksudnya adalah Nabi Muhammad, dan dia tidak menjadikannya bengkok. Tidak menjadikannya bengkok. Artinya kalau kita membaca penjelasannya nanti, sejarah manusia itu ya yang sudah ada sejak sebelum Nabi Muhammad itu ceritanya dibelok-belokkan, dibengkak-bengkokkan. Dan oleh karena itu kemudian nanti Al-Quran memberikan penjelasan tentang cerita yang lurus. Dan Al-Quran ini datang untuk memberikan cerita yang lurus. Kalau kita ikuti ayat berikutnya, itu meluruskan tentang Yesus, Isa. Nah, tapi saya akan kembali kepada tadi surat An-Nisa. Ya. Saya akan kembali ke sini. Ini pokok pangkal dari sejarah manusia yang sudah menjadi diskusi kita atau wacana dalam beberapa diskusi dalam beberapa kajian yang lalu. Dalam beberapa kajian yang lalu kita mengenal sejarah manusia itu kalau kita menurut Quran ya surat An-Nisa ini ya. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, min nafsi wahidah. Kalau di sini di dalam terjemahan ini langsung menunjuk Adam. Walaupun kalau di yang lain itu tidak ada penjelasan Adam, tapi min nafsi wahidah. Wa khalaqa minha zaujaha, dan juga kemudian menciptakan dari wa khalaqa minha pasangannya kan gitu. Nah, pasangannya dari diri yang satu itu juga, dari diri yang satu itu juga. Jadi Al-Quran jelas merujuk bahwa manusia itu berasal dari Adam. Tapi kemudian kemarin kita mendapatkan banyak penjelasan ilmiah di dalam pelajaran sekolah bahwa manusia itu berasal dari kera. Manusia itu berasal dari monyet. Dan itu artinya kalau saya baca di dalam tafsir, beberapa tafsir Al-Muyassar, tafsir Ibnu Katsir dan lain-lain, walaupun ada diskusi panjang tentang min nafsi, yang dimaksud min nafsi wahidah, nafsi itu siapa, itu nanti ada juga yang mengatakan maksudnya bukan Adam tapi lebih jauh dari itu, karena kemudian kalimat nafs di dalam Al-Quran itu kalau dikumpulkan ada sekian puluh, dan sekian puluh itu semuanya tidak merujuk pada Adam tapi sepakat merujuk pada bangsa manusia. Jadi manusia itu tetap saja dilahirkan dari manusia, tidak dilahirkan dari monyet, tidak dilahirkan dari kera. Sebab kalau manusia itu kemudian dilahirkan dari kera, berarti kita itu akan mengadopsi atau menerima konsepsi bahwa manusia itu adalah binatang yang berakal. Nah, itu juga kan ada. Ya, masih ingat nggak kita kira-kira kalau pelajaran biologi itu kemudian ilmu faal atau apa itu kemudian menjelaskan manusia itu sebenarnya adalah binatang yang berakal. Nah, gitu sudah. Jadi podo karo binatang, dan oleh karena itu kemudian nanti bisa jadi hidupnya menjadi seperti binatang. Ulaika kal an'am. Nah, itu di Al-Quran mengatakan begitu itu. Itu cilaka kalau kemudian kalau kita menerima konsep itu, berarti kita mulai menerima konsep bahwa manusia itu binatang. Jadi nanti kita juga mulai bisa menerima kalau manusia itu berperilaku seperti binatang. Apa perilaku binatang itu? Binatang itu perilakunya hanya
untuk memenuhi kebutuhan fisik saja. Makan, memenuhi kebutuhan fisik lah, memenuhi kebutuhan fisik, makan. Jadi dan insting, basic insting, makan dan seks. Pakaian aja enggak kan? Binatang kan enggak berpakaian. Jadi nanti manusia enggak berpakaian itu bisa ditolerir. Nah, sekarang juga sudah banyak kan? Sekarang sudah banyak yang manusia berperilaku seperti binatang ditolerir. Kenapa? Karena memang kita juga sudah dicekoi oleh pikiran bahwa manusia itu adalah binatang yang berakal. Konsep dasarnya diubah sudah. Konsep dasarnya diubah dari pelajaran biologi atau dari pelajaran sejarah. Dua itu, biologi dan sejarah, itu memberikan pelajaran manusia berasal dari kera. Kalau di Jawa itu nanti berasal dari Pithecanthropus erectus atau Homo sapiens. Jadi kalau kita mengikuti teori evolusi itu, maka manusia itu tidak berasal dari diri yang satu, min nafsi wahidah, enggak. Kalau manusia Jawa itu nanti keturunannya berarti dari monyet yang berasal dari Jawa, Pithecanthropus erectus. Kalau yang dari Eropa mungkin dari jenis Homo sapiens yang ditemukan di sana, yang dari Cina dari sana, yang dari Afrika dari sana. Jadi manusia itu tidak berasal dari diri yang satu. Tapi kalau menurut teori evolusi, dia akan berasal dari monyet, yang monyet itu kera itu ya kera dari habitatnya itu, makanya nanti beda-beda. Nah itu kan udah jelas bertentangan dengan ini, iya enggak? Kan ini sederhana aja. Surat An-Nisa mengatakan begitu. Nah, lalu kemudian sejarah manusia itu berlanjut. Nah kita diperkenalkan atau diingatkan kembali bahwa kita itu adalah keturunan Nabi yang mulia, yaitu Adam. Adam ini adalah manusia yang pertama yang diciptakan oleh Allah, yang diceritakan penciptaannya itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 30, ya kan? Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha, dan seterusnya. Dan bahkan juga nanti di dalam surat yang saya pernah Allah pernah menawarkan kepada gunung, kepada bumi, saya lupa itu ayatnya apa ya bunyinya. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina ayahmilnaha wa asfa'na minha wa hamalahal insan innahu kana dzaluman jahula. Bahkan sebelum ayat 30 surat Al-Baqarah, kalau surat Al-Baqarah berarti malaikat sudah ada, bumi sudah diciptakan, alam semesta sudah diciptakan, binatang sudah diciptakan, pohon-pohon sudah diciptakan, baru kemudian Allah memberitahukan kepada malaikat, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi. Kalau yang itu tadi inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi, itu terjadi pada saat bumi belum diciptakan, pada saat malaikat belum diciptakan, pada saat semuanya belum diciptakan. Allah mengabarkan kepada kita tentang manusia. Nah, jadi bahkan sejarah sebelum terjadinya alam semesta itu ada diceritakan di dalam Al-Quran. Nah, kemudian mengingatkan kita cerita sejarah di dalam Al-Quran, walaupun Al-Quran ini bukan buku sejarah. Maksudnya bukan buku sejarah itu bukan berarti tidak memuat sejarah. Maksudnya adalah nek buku sejarah itu urut gitu loh ya. Kalau kita bakal sejarah itu mulai dari mana kemudian mana apa-apa. Nah, kalau Al-Quran itu kan tidak urut, tetapi memuat sejarah. Nah, memuat sejarah yang menegaskan bahwa hai manusia, kalian ini adalah keturunan Nabi yang mulia, yaitu Adam. Yang kalian itu hidup di dunia itu akan memiliki tugas dan amanah. Dan tugas dan amanah itu juga cuman sederhana. Cuman dua. Satu, kalian hidup di dunia itu menjadi hamba Allah dan bertuhan hanya satu, yaitu Allah. Dan yang kedua, mengikuti Nabi yang hidup pada zaman itu.
Cuman itu aja tugas manusia. Mereka yang hidup pada zaman Nabi Adam diajarkan oleh Nabi Adam bahwa kita hidup di dunia ini punya Tuhan yang namanya Allah, dialah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Nabi berikutnya mengajarkan hal yang sama, Nabi berikutnya mengajarkan hal yang sama, Nabi berikutnya mengajarkan hal yang sama. Yang kedua, tugasnya manusia mengikuti Nabi. Kalau umatnya Nabi Adam mengikuti Nabi Adam memerintahkan apa, mengajarkan apa. Umatnya Nabi Musa pasti mengajarkan hal yang sama, yaitu mengenalkan bahwa kita ini hamba Allah, hidup di dunia sementara dan menyembah hanya kepada satu Tuhan. Bukan hanya begitu, Tuhan itu hanya satu, selain itu tidak ada Tuhan yang lain, maksudnya gitu. Walaupun ada orang menuhan-nuhankan, ya. Nah, walaupun ada orang menuhan-nuhankan Tuhan selain Tuhan, tetapi di dalam Islam itu ajarannya sejak dari Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, kemudian kepada Yakub nanti kepada keturunannya sampai kepada Musa, Isa dan juga Nabi Muhammad, itu sama semuanya. Bahwa urut ini, jadi manusia itu mengajar kepada anaknya, anaknya kepada anaknya, anaknya kepada anaknya secara turun-temurun. Begitu sejarahnya, itu cuma simpel begitu. Apa yang diturunkan? Dua saja. Satu, kita ini manusia keturunan Adam, yang kita ini punya Tuhan. Tuhan itu hanya satu, Allah. Dia yang menciptakan alam semesta dan dialah yang berhak disembah, dan selain dia tidak ada Tuhan selain dia, nggak ada. Kalau ada orang mengatakan Tuhan selain dia, nggak ada. Itu ajaran pokoknya mulai dari Nabi Adam. Yang kedua, kita ini diminta untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi yang kita menjadi pengikutnya. Kalau Nabi Musa, yang mengikuti Nabi Musa, mereka mengikuti Taurat. Nah, mereka yang mengikuti Taurat itulah kemudian mereka nanti punya perjanjian. Nah, itu perjanjian. Dan perjanjian itu adalah antara pengikut Nabi Musa, yang kemudian pengikut Nabi Musa itu lebih sering kita sebut sebagai Bani Israel atau orang-orang Yahudi. Dan kemudian nanti Nabi Isa, mereka juga punya perjanjian. Perjanjiannya itu adalah juga perjanjian antara manusia dengan Allah yang tertulis di dalam Injil. Makanya kemudian kalau kita mengenal kitab mereka itu kan namanya Perjanjian Lama, Old Testament. Old Testament atau Perjanjian Lama itu adalah Taurat, atau kemudian New Testament atau Perjanjian Baru, yaitu kitab Injil, itu Perjanjian Baru. Nah, kalau Al-Quran itu namanya, kalau Zakir Naik itu menyebutnya ini Last Testament. Ini perjanjian terakhir. Ada di dalam surat Al-Maidah ayat 5. Ini perjanjian terakhir. Ini perjanjian kita dengan Allah. Perjanjian kita itu termuat di sini. Nah, jadi simpel, sejarah manusia itu pegangannya cuman itu. Dan kemudian Al-Quran menceritakan tentang sejarah yang dibelok-belokkan. Contoh sejarah yang dibelok-belokkan itu dibahas sangat detail dan diulang-ulang. Dibahas sangat detail dan berulang-ulang. Yang paling sering dan itu menjadi model pembelokan sejarah itu adalah yang dilakukan oleh Yahudi atau Bani Israel. Itu ditulis diceritakan secara sangat lengkap, sangat panjang maksud saya, itu di dalam surat Al-Baqarah. Di mana misalnya ada cerita Bani Israel itu ada perjanjian mengenai hari Sabat, hari Sabtu. Kalau kita kan hari Jumat ya. Nah, mereka itu ada hari namanya hari Sabat. Hari Sabat itu adalah hari di mana mereka dilarang untuk bekerja, terutama menangkap ikan yang di dalam kisah itu. Karena hari Sabat itu adalah hari khusus untuk beribadah, sebagaimana kita hari Jumat beribadah, hari Jumat. Tapi hari Jumat kita beda loh ya dengan hari Sabat. Karena hari Jumat kita itu habis sholat Jumat malah disuruh bekerja, ya kan? Lain. Tapi kalau di sana beda. Di sana itu
malah hari Sabat itu pokoknya you nggak boleh kerja. Tapi setiap hari Sabtu itu ikan-ikan itu pada bermunculan. Ikan itu ngerti, nek Sabtu aman aku. Kan gitu. Jadi pada hari Sabtu ikan itu pada bermunculan gitu. Jadi orang-orang Bani Israel ini akhirnya iki kok nggodoi wak iki ya. Nek hari Sabtu gak boleh ditangkap pada bermunculan gitu. Jadi akhirnya kemudian mereka mikir, enggak, hari Sabtu aku gak nangkap ikan, tapi hari Jumatnya dia pasang jala. Hari Jumatnya dia pasang jala, hari Sabtunya nggak diambil, hari Minggunya baru diambil, kan gitu. Diakali, diakali. Nah, dan itu kan ada di kisahnya kan, ada kisahnya kan ya. Lalu kemudian karena ini keingkaran, ini melanggar perjanjian. Jadi dia melanggar perjanjian, akhirnya dihukum menjadi monyet. Ini kisah beneran loh. Jadi cerita wayang Anoman, kalau apa sing selain Anoman lah, Subali sama apa Pak yang wayang itu yang jadi monyet itu Anoman, Subali sama Sugriwo. Ah itu kan begitu juga, manusia jadi monyet. Loh di dalam Al-Qur'an ada loh. Ada loh. Betul nggak? Betul kan? Iya ada. Manusia jadi monyet ada. Orang Yahudi itu. Ini sejarah, berarti itu cerita sejarah ada di dalam Al-Qur'an. Dan Al-Quran itu menceritakan berulang-ulang tentang orang-orang Yahudi. Apa saja yang dia langgar dari perjanjian itu. Sampai kemudian Allah itu menceritakan tentang iki bolak-balik melanggar diampuni, bolak-balik melanggar diampuni, melanggar lagi diampuni, kan begitu. Nah, sampai kemudian dia itu menantang Nabi Musa untuk minta ini, minta itu, kan gitu. Ya, lalu didatangkan makanan dari langit. Ya. Melanggar lagi sampai terjadi peristiwa yang kemudian menjadi perjanjian itu ya adalah Gunung Sina diangkat di atas kepalanya orang Yahudi itu semuanya. Mereka disuruh berjanji. Kalau engkau berjanji, maka gunung ini enggak akan saya jatuhkan. Tapi kalau engkau enggak berjanji, taat, maka gunung ini saya jatuhkan, maka lenyap kalian. Kan begitu. Ada kan ya di dalam surat Al-Baqarah. Apa itu perjanjiannya? Perjanjiannya itu adalah orang-orang Yahudi ini mengikuti tadi itu sejarah manusia. Tugas yang kedua, taatlah kamu kepada Nabi Musa, yaitu apa? Taat kepada kitab Taurat itu. Karena di dalam Taurat itu ada perjanjian antara manusia dengan Allah. Ikuti saja. Di dalam perjanjian itu nanti kalian tidak akan tersesat, karena di situ nanti akan diberi petunjuk akan datangnya Nabi terakhir yang namanya Muhammad. Jadi perjanjian itu adalah perjanjian untuk mengikat orang-orang Yahudi itu bahwa nanti di akhir zaman itu akan ada Nabi yang namanya Muhammad. Yang Nabi itu akan menjadi penerang. Nah, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minan nur ila dzulumat. Jadi Nabi Muhammad itu kan dijelaskan sebagai nur, sebagai cahaya, ya. Di situ juga dijelaskan akan datangnya cahaya. Ya itu. Sehingga kemudian apabila orang Yahudi atau Bani Israel itu taat, maka dia nggak akan tersesat. Sejarahnya nggak akan tersesat. Tapi karena kemudian dia nggak taat, maka sejarahnya dibelokkan. Nah, di sini nanti di dalam Al-Quran akan menceritakan di mana dibelok-belokkannya. Nah, itu nanti panjang lebar surat Al-Baqarah. Lalu begitu juga dengan pengikut Nabi Isa. Mereka juga punya perjanjian New Testament, perjanjian baru namanya. Iya kan? Di situ juga dijelaskan akan datangnya Nabi yang menjadi Nabi penutup akhir zaman. Yang dengan itu maka kalian tidak akan tersesat. Sejarah hidupmu itu nanti anak cucumu itu nggak akan tersesat. Tetapi kalau engkau nggak mengikuti perjanjian itu, ya, maka engkau akan tersesat dan anak cucumu juga akan tersesat. Maka kemudian engkau akan menyesatkan pula
Nah, ini loh sejarah. Jadi cerita sejarah di dalam Al-Qur'an itu saya hanya ingin menyederhanakannya itu dengan begitu. Jadi orang yang mengikuti sejarah yang benar dia akan lurus. Dan oleh karena itu ketika kita mengikuti Al-Qur'an dan kita alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'alhu, itu benar-benar menjadi petunjuk bagi kita. Dan itu benar-benar menjadi hidayah bagi kita, benar-benar menjadi hidayah taufik bagi kita, karena dia nur yang kemudian kita mengikuti itu dan kita menjadi tidak tersesat. Kita mengikuti sejarah yang benar. Sebab manusia itu bukan hanya orang Yahudi dan orang Nasrani saja. Sesungguhnya Al-Qur'an itu mengatakan bangsa-bangsa di dunia itu banyak sekali, dan Allah itu mengutus nabi itu bukan hanya 25. Allah mengutus nabi itu jumlahnya 124.000. Itu ada di dalam tafsir, ya. Nah, itu kalau di dalam surat An-Nisa, sebentar saya carikan ya. Oh, stop. Gimana ini? Nah, 164 kali ya. Kok ini jalan terus ya? Nah, oke. Nah, ini. Ya, ini ceritanya tadi itu. Jadi ceritanya simpelnya ayat An-Nisa itu panjang sampai terakhir itu bahwa setiap manusia itu nanti berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Setiap bangsa itu selalu diturunkan nabi untuk memberikan peringatan. Peringatannya cuma 2 tadi, catat aja. Peringatannya semua nabi itu hanya 2 itu. Dia mengenalkan Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Tidak ada Tuhan lain selain Dia. Kalaupun ada orang menyebut Tuhan, dia bukan Tuhan. Nabi itu mengajarkan itu. Dan dia adalah satu-satunya sembahan. Dan kita ini adalah Abdullah, hamba Allah, hanya menyembah kepada Dia. Satu. Yang kedua, kemudian Nabi itu mengajarkan ajaran. Ajaran-ajaran itu ya kitab-kitab yang Allah wahyukan kepada nabi-nabi itu. Apakah kitab itu langsung dari Allah kepada nabi itu, atau nabi itu hanya mengikuti nabi-nabi sebelumnya? Misalnya Musa itu Taurat, Nabi Daud itu hanya mengikuti Taurat dan beberapa wahyu tambahannya kan Zabur. Sulaiman itu ya nabi, tapi Nabi Sulaiman kan nggak punya kitab. Kitabnya beliau adalah Taurat, Zabur. Nah, jadi mengikuti nabi. Dan semua kitab-kitab atau peninggalan nabi sebelumnya itu ada di dalam tabut, ya, tabut yang dibawa dari Daud kepada Sulaiman. Jadi cuman simpel aja, manusia itu sejarahnya cuman itu. Nah, ini diceritakan setiap manusia itu selalu didatangkan seorang nabi untuk meluruskan sejarah, karena setiap manusia itu cenderung merubah sejarah, membelok-belokkan sejarah. Itu sudah jadi zaman dulu. Nah, sampai sekarang. Nah, sekarang aja kita bercerita tentang PKI, si Jirono, ya kan? Itu belum lama, baru cerita tahun 65. Apalagi cerita sejarah tentang BPU PKI dan PPKI, versi penjelasan Pancasila, ngalor ngidul gak karu-karuan, ya kan? Karena ceritanya, sejarahnya beda-beda. Begitu juga tentang sejarah manusia, itu juga sama, dibelok-belokkan. Setelah Nabi Adam, kemudian ada Nabi Idris, Nabi Nuh. Ini dari jalur yang diceritakan oleh Al-Quran itu hanya 25. Nah, padahal ada 124 Nabi. Di sini disebutkan Rasul-Rasul itu adalah sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah Rasul-Rasul itu diutus. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Di mana ya? Oke, mungkin di atas
kali ya, di atasnya ya. Dan ada beberapa rasul yang telah kami kisahkan mereka kepadamu sebelumnya, dan ada beberapa rasul lain yang tidak kami kisahkan kepada mereka. Dan ada beberapa rasul yang telah kami kisahkan kisah mereka kepadamu. Ya 25 itu, ya kan, yang kita kenal di dalam Al-Quran. Dan ada beberapa rasul lain yang tidak kami kisahkan mereka kepadamu. Dan kepada Musa Allah berfirman langsung, ya. Jadi ini ayat nanti kalau kita baca di dalam tafsir, khususnya Ibnu Katsir, itu ada menyebut nabi itu 124.000. Artinya penjelasannya setiap bangsa yang ada itu ada nabinya. Siapa nabi itu? Nabi itu ya pemberi peringatan yang meluruskan sejarah, karena sudah dibelokkan lagi. Ini ceritanya berbelok lagi sehingga kemudian dia menganggap ada Tuhan selain Allah. Walaupun dia menyembah pada Allah, tapi menyembah Tuhan selain Allah. Nah, nanti akan diceritakan pada dua bentuk manusia, yaitu Yahudi dan Nasrani, membelok-belokkannya itu seperti apa? Itu juga terjadi pada bangsa lain. Dan kemudian para nabi itu datang untuk memberikan kabar gembira dan peringatan, dan itulah hidayah. Nah, jadi sejarah manusia itu berulang cuman begitu. Kalau orang itu kemudian mengikuti nabi itu, maka dia lurus masuk surga. Kalau dia nggak mengikuti, masuk neraka. Jadi cerita sejarah di dalam Al-Quran, di dalam Islam itu lurus, gampang ditebak, gak kayak film thriller. Kayak film yang kalau kita ngikuti film itu kan, iki ceritanya nanti ujungnya kemana nggak jelas, ya nggak? Ya. Lah cerita sejarah di dalam manusia itu dibuat jelas dan mudah. Cek gak nebak-nebak, jangan gak sulit-sulit gitu loh ya. Nah, bukan Allah nggak kreatif, katanya orang liberal itu habis nonton film dia bilang begini, wah bagus film ini, aku gak bisa nebak akhir ceritanya. Allah itu nggak kreatif. Kalau di Quran itu aku sudah ngerti akhir ceritanya bagaimana. Mereka yang taat masuk surga, mereka yang taat masuk neraka. Allah itu gak kreatif. Kalau saya pernah baca orang liberal habis nonton film Batman, komentarnya begitu. Saya bilang, lakoni gue ya, dikaya cerita yang gampang dan lurus, gak usah nebak-nebak, belok gitu loh. Apalagi dikasih cerita yang sulit gitu, tambah susah kamu nanti, ya kan? Nah, kan simpel jawabnya gitu aja. Nah, kita kemudian bisa membayangkan kalau cerita sejarah manusia itu seperti itu, maka mari kita kembali kepada sejarah kita bangsa Jawa itu. Kalau kita kembali kepada sejarah kita bangsa Jawa, misalnya pada zaman Majapahit, ya, Mataram Hindu dan Majapahit. Lah itu sejarah manusia yang dianut oleh orang Jawa itu kayak apa pada waktu itu? Iya kan? Udah jauh sekali kalau kita tahu mulai dari zaman Nabi Adam, itu kan di dalam cerita sejarah orang Jawa pada zaman Majapahit, apakah ada tentang Nabi Adam? Enggak ada kan? Enggak ada. Lalu meluruskannya bagaimana? Kok bisa kita ini 90% orang Jawa itu kemudian bisa lurus? Itu kan luar biasa. Ini ada ceritanya sendiri nanti. Ya, para nabi itu biasanya meluruskan sejarah dan urutan sejarahnya itu masih ada tapi berbelok. Nah, nek wong Jawa iki ya, dai-dai yang datang ke Jawa itu ya, bukan nabi kan? Wali-wali lah ya, yang kita sebut dengan wali songo itu. Iku meluruskan sejarah wong Jawa iki lak wah ngele nemen. Iya enggak? Nabi Adam enggak kenal. Nabi Muhammad kan enggak kenal. Wong yang dia kenal itu Dewa Narada. Dewa apa itu yang tangannya? Bathara Guru. Bathara Guru, Bathara Narada, Bathara iya, mau dipati macam-macam. Lah iki ya apa sejarahnya kok bisa belok ke situ tuh, coba. Gimana ini? Dan itu berarti nenek moyang kita dulu ya seperti itu ya kan.
Waduh ya Jan. Aduh, jauh sekali. Iya kan? Nah, lalu kemudian datanglah dai-dai, wali-wali. Kok bisa meluruskan itu? Kok bisa meluruskan? Ini yang kemudian kita harus belajar loh dari mereka. Gak gampang loh. Gak gampang meluruskan cerita hidup wong yang gak beda jauh itu, yang beda-beda jauh itu, yaitu misalnya mereka yang percaya Nabi Isa, tapi mereka menjadikan sebagai Tuhan. Itu kan gak beda jauh, tipis-tipis saja. Wangel. Lah sing iki lho, waduh ceritanya kan. Wis waduh. Melencengnya tuh lho sudah jauh sekali, gak ono alure wis dah. Tapi kok ada Wali Songo ya, Maulana Malik Ibrahim dan yang kita kenal itu berdakwah di sini kok kemudian bisa mengembalikan cerita itu. Nah, ini mesti kita pelajari loh, itu caranya itu bagaimana itu. Itu gak mudah. Nah, itu nanti lain kali saya akan ceritakan juga ya, bagaimana kemudian para dai itu mengembalikan sejarah, cerita sejarah bangsa Jawa. Padahal bangsa Jawa itu tersesatnya jauh, ya. Kalau kita baca surat Al-Jum'ah itu, gimana surat Al-Jum'ah sih? Kok lali ya? Al-Jum'ah surat berapa ya? Surat 62 ya. Nah, ya. Ayat 2-nya. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Keadaan kita itu seperti akhir surat Al-Jum'ah itu. Ya, telah datang seorang nabi dari kalanganmu, ya manusialah ya. Dia membacakan ayat Al-Qur'an dan walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim, membacakan padamu yatslu 'alaihim ayatihi, ayat-ayatku. Wa yuzakkihim, kemudian mensucikan, membersihkan hatimu. Wa yuzakkihim wa yu'allimu, dan kemudian mengajarkan kepadamu humul kitaba, ya kitab Al-Quran itu, wal hikmah, hikmah itu, nah ini hikmah itu adalah keseluruhan isi Al-Quran dan As-Sunnah. Keseluruhan isi Al-Quran dan As-Sunnah itu adalah hikmah. Dan kalimat ini sebenarnya yang dipakai di dalam Pancasila sila keempat nanti. Wa in kanu, ya al-hikmah wa yu'allimu humul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu, padahal kalian sebelum ini benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Nah iya kan, kalau kita baca sejarah itu, saya itu baca buku gitu di dalam kitab sejarah Majapahit. Kebetulan saya punya buku sejarah keluarga. Sejarah keluarga itu ada urutannya. Urutan keluarga saya itu sampai mbah ini masih saya kenal lah, mbah ini masih saya kenal lah ceritanya, kuburannya. Kalau di Solo itu namanya Mbah Abdul Jalil, Kiai Abdul Jalil. Nah itu ada di Kalioso. Ke atasnya ternyata dia keturunan Dewi Nawang Wulan. Dewi Nawang Wulan yang pakaiannya dituri Joko Tarub, Joko Tarub ya. Iya. Saya bingung. Bener tadi. Iya katanya. Loh, lah Dewi Nawang Wulan itu kan cerita bukan manusia, saya bilang. Oh enggak, ceritanya ternyata bukan begitu. Ceritanya Dewi Nawang Wulan itu adalah orang yang berasal dari kerajaan yang dari Jawa Barat, dari di sana ada kerajaan Pajajaran sama Pajajaran sama yang namanya itu seperti nama langit gitu loh. Saya lupa gitu. Nah, jadi dia itu ayahnya mimpi kemudian bahwa kalian itu nanti salah satunya akan menikah dengan raja di Jawa, anaknya raja di Jawa. Oleh karena itu kalian melakukan perjalanan ke sana. Lah dia itu melakukan perjalanan
sampailah kemudian ke desa yang dimana di situ ada Joko Tarub. Joko Tarub itu lurah. Nah, nanti kalau kamu ketemu dengan di sana menikahlah karena aku mendapatkan ilham bahwa kalian itu akan menjadi anak-anak cucunya itu akan menjadi raja di sana. Nah, Dewi Nawang Wulan itu berasal dari negeri Pasundan. Nah, Pasundan itu dengan Jawa itu nggak boleh nikah karena peristiwa perang Bubat. Perang itu loh yang antara Jawa sama Sunda itu, perang apa namanya? Perang Bubat ya? Ya, perang Bubat itu. Maka kemudian antara Sunda dan Jawa itu nggak boleh menikah kan? Bahkan di Jawa ini kita itu nggak ada nama-nama jalan yang nama-nama itu nama-nama Sunda, nggak ada. Iya kan? Yang di Sunda juga nggak ada di sana nama-nama Jawa. Laki sama perempuan kalau Jawa kawin sama Sunda itu nggak boleh. Nah, ini terjadi. Dewi Nawang Wulan itu berasal dari kerajaan yang di sana menikah dengan di sini. Lalu kemudian di sini untuk menghilangkan jejak itu dibuatlah cerita itu seolah-olah Dewi Nawang Wulan itu berasal dari langit. Negerinya itu kayak nama langit gitu loh. Kayangan apa namanya? Apa? Iya, ada nama di sana itu kayak kayangan gitu. Nama apa? Parahyangan. Parahyangan gitu. Nah, jadi kemudian akhirnya kita mengenal cerita Joko Tarub mengambil itu. Iya. Nah, itu kan cerita sejarah yang nggak benar, tapi kan kita yakini, iya kan? Kita yakini. Nah, itulah cerita-cerita sejarah. Nah, disitulah kemudian di dalam surat nanti ya, di dalam surat An-Nisa itu, sebentar. Ayat-ayat yang terakhir 164 ya. Nah, ayat 170 itu. Ya ayuhan nas qad ja'akum rasulun bil haqqi mir rabbikum fa'aminu. Nah, cerita ini kalau kita persingkat itu begini. Semua nabi yang jumlahnya 124.000 itu semuanya memberikan kabar tentang hadirnya Nabi Muhammad. Semua. Apakah itu 25 nabi ataukah itu nabi yang turun di India, yang kemudian kitabnya tertinggal di India itu masih ada, ataupun juga kepada bangsa-bangsa yang bangsa-bangsa itu ada nabi yang nabinya nggak dikenal. Bangsa Jawa itu ada nabi juga, kita juga nggak tahu, mengajarkan tentang kapitayan dan gitu. Dan itu meninggalkan sejarah pesan akan hadirnya seorang nabi semua. Maka Nabi Muhammad itu menjadi nabi terakhir. Dan kemudian disinilah dikabarkan, ada banyak nanti mengatakan, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu Rasul Muhammad ya, yang membawa kebenaran dari Tuhanmu, maka berimanlah kepadanya. Itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu kafir, nah itu. Dan jika kamu kafir, itu tidak akan merugikan Allah sedikit pun, karena sesungguhnya milik Allah lah apa yang di langit dan di bumi. Nanti ada lagi di ayat 174 mungkin ya. Sebentar. Nah ini, wahai manusia, sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, yaitu Muhammad dengan membawa mukjizatnya, dan telah kami turunkan ke dalammu yang terang benderang. Nah, Nabi Muhammad itu sudah dikabarkan oleh 124 orang nabi itu ada. Kalau engkau mengikuti perjanjiannya, maka engkau pasti akan tahu tentang Nabi Muhammad itu, karena dia adalah nur yang terang. Cahayanya itu tidak mungkin tidak terlihat olehmu. Cahayanya itu tidak mungkin tidak tampak olehmu. Oleh karena itu Allah mengatakan, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minan nur ila dhulumat wal ladzina kafaru, sebaliknya. Ya kan? Auliyahum mutahud yukhrijuhum minan nur ila dhulumat.
Nah, jadi Nur Muhammad itu cahaya yang terang benderang, yang terangnya itu tidak mungkin manusia tidak melihatnya atau tidak tampak olehnya. Semua manusia di dunia itu pasti sudah mendengar. Kalau dia ikuti maka dia selamat. Kalau nggak ikuti kafir. Itu aja. Sejarahnya begitu. Iya kan? Dan itulah sejarah yang akan harus kita ceritakan, turunkan kepada anak cucu kita, kepada anak kita, supaya dia menceritakan kepada anaknya, atau bahkan dia mendakwahkan kepada kawan-kawannya, atau kemudian dia juga menceritakan ini kepada khalayak ramai, supaya khalayak ramai manusia yang hidup pada zaman sekarang ini tidak ada alasan lagi tidak melihat cahaya itu. Kalau cahaya itu sangat terang, dan kita ini adalah orang-orang yang mendapat amanah untuk menyebarkan, menyalakan, dan menerangkan cahaya itu, supaya semua manusia tidak ada lagi yang nanti punya hujah bahwa dia tidak melihat cahaya itu. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan tentang sejarah manusia secara sederhana di dalam Al-Quran, dan ini menjadi pegangan. Kalau kita melenceng dari itu maka menjadi sesat. Kalau kita ikuti lurus maka lurus. Nah, dan itu pula lah yang akan menjadikan hidup kita itu lurus. Hidup kita itu disebut sebagai orang yang beriman, yang ikut di dalam taat, tunduk, patuh dengan perjanjian kita dengan Allah, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.